Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas segala kenikmatannya dan juga atas segala keimanan dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita masih bersua kembali dalam acara yang kita cintai ini, khususnya dalam rangka kita memperbaiki keilmuan kita mempelajari agama Islam ini dengan baik sesuai dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kita selalu memanjatkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan tentunya kepada seluruh pengikutnya yang selalu ittiba dengan sunnah-sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Di mana dalam kesempatan kali ini kita dan seterusnya akan membahas tentang akhlak-akhlak yang tercela. Dan tentunya akhlak-akhlak tercela itu diharapkan nanti bisa kita pelajari bersama untuk kita jauhi, karena sesungguhnya dalam setiap kehidupan kita akan kita hadapi atau mungkin kadang-kadang itu terjadi pada diri kita. Semoga kita terjauhi dari akhlak-akhlak yang tercela tersebut. Sebagaimana kita juga sebagai manusia, makhluk individu dan sosial yang berinteraksi dengan masyarakat, sehingga kita perlu mempelajari akhlak-akhlak yang tercela, terutama yang melibatkan orang di sekitar kita. Yang pertama terkait dengan sifat hasad. Sifat hasad. Hasad ini adalah sesuatu yang terjadi di lingkungan kita. Bukan hanya di lingkungan kita juga, tetapi juga terdapat kabar ataupun dari Al-Quranul Karim maupun sunnah Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali tentang hasad. Ya, mungkin dalam surah Al-Baqarah ayat 109 sampai 110, kemudian An-Nisa ayat 54, Al-Falaq ya, surat Al-Falaq ayat 1 sampai 5 atau ayat yang terakhir juga demikian. Tetapi akan saya sampaikan berkaitan dengan hasad ini dan juga sebagai pelengkap dari penjelasan tentang hasad yang nanti akan saya nukil dari kitab tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, surah yang keempat, ayat yang ke-54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Yang artinya, ataukah mereka dengki atau hasad kepada manusia, yaitu Muhammad, karena karunia yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Ini salah satu ayat di dalam Al-Quranul Karim yang berkaitan dengan sifat yang tercela, yaitu hasad. Di dalam sejarah juga banyak sekali kisah terkait dengan kisah hasad ini, yaitu dimulai dari iblis dengan Nabi Adam alaihissalam. Yang itu tentunya sering kita mendengar di dalam tafsir Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah juga berkaitan dengan bagaimana iblis itu sangat hasad kepada Nabi Adam atau kepada manusia. Juga kisah yang lain, misalkan kisah Nabi Musa alaihissalam dengan namanya Qarun. Qarun adalah secara singkatnya adalah saudara ataupun masih ada famili dengan Nabi Musa alaihissalam. Tetapi dia juga hasad atau benci kepada Nabi Musa alaihissalam berkaitan dengan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diangkat menjadi nabi dan rasul, sehingga terjadilah
permusuhan atau pertikaian antara Nabi Musa dan Qarun pada waktu itu. Dan ini masyhur di kalangan kita berkaitan dengan kisah-kisah tersebut. Dan juga kisah berikutnya adalah bagaimana hasadnya orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini tentunya akhlak-akhlak yang dari dulu sampai sekarang yang tercela ini tentunya akan bisa kita belajar dari kisah-kisah terdahulu dari Al-Quranul Karim maupun dari hadis Rasulullah SAW. Dan dampaknya sangat besar terkait dengan sifat hasad ini. Nah, mari kita mulai sebagai prolog tadi, kita mulai dalam pembacaan hadis yang ke-41 dari kitab Jami' yang dikarang atau ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat, kama ta'kulun naru hatoba." Atau kama qala Rasulullah. Dalam hadis ini diterangkan atau diberikan penjelasan yang artinya, berhati-hatilah kalian dari hasad, karena hasad itu akan menghabiskan kebaikan-kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar atau membakar kayu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dalam Sunan Abu Dawud nomor 4903 dan juga Sunan Ibnu Majah nomor 4210. Dan juga diriwayatkan atau meriwayatkan hadis yang sama dari Anas radhiyallahu anhu. Di dalam kitab ini bahwa kita perlu belajar terkait dengan hadis yang mulia ini. Walaupun derajat hadis ini dikatakan dalam kitab ini adalah hadisnya adalah dhaif. Karena ada beberapa catatan di sini. Yang pertama adalah dari Imam Abu Dawud dan beliau tidak berkomentar mengenai sanadnya. Artinya dia berdiam diri ataupun tidak memberikan catatan terkait dengan sanad atau perawinya. Kemudian yang kedua dari Al-Munziri, beliau mengatakan bahwa kakek dari Ibrahim, salah satu perawinya tidak disebutkan namanya. Artinya ada yang tidak, perawi tersebut dalam sanadnya itu tidak diketahui. Sehingga Al-Munziri memberikan penjelasan bahwa ada salah satu sanad yang tidak disebutkan namanya. Kemudian Al-Imam Bukhari menyebut nama Ibrahim di dalam At-Tarikh Al-Kabir yang menyebutkan hadis ini dan mengeluarkan komentarnya bahwa hadis ini tidaklah sahih. Demikian dikatakan oleh Al-Imam Bukhari sebagai Al-Imam Muhaddits di kalangan umat Islam ini. Kemudian juga dilemahkan oleh As-Suyuti dalam Al-Jami' As-Shahir. Dan juga beberapa dari pakar hadis menyebutkan bahwa dalam sanadnya ada Isa bin Abu Isa Al-Hannad yang hadisnya ditinggalkan atau matruk. Wallahu a'lam bishawab. Terlepas dari derajat hadis yang kita pelajari ini, tetapi di dalam Al-Quranul Karim berkaitan dengan sifat hasad ini adalah merupakan sifat yang harus dijauhi di dalam Al-Quranul Karim sebagaimana ayat-ayat yang cukup banyak. Sebagaimana tadi ada beberapa yang saya sebutkan. Artinya bahwa sifat hasad ini adalah sifat yang sangat tercela. Sifat yang sangat tercela yang akibatnya atau dampaknya itu adalah menghabiskan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh si pehasad tadi. Dan kalau kita cermati dalam kehidupan kita, inilah yang sering terjadi dalam hubungan di dalam kita bermasyarakat, di dalam mungkin hubungan di tempat kerja dan lain sebagainya. Inilah derajat keimanan tertinggi yang pelakunya pasti, di sini dipastikan ya, pasti mukmin sejati yang mencintai kebaikan untuk saudaranya seperti dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Barakallahu fikum. Semoga kita semua bisa mengamalkan yang terakhir ini. Pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Itu berkaitan dengan sifat-sifat hasad dan juga
beberapa penjelasan terkait dengan ayat Al-Quranul Karim maupun dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan sebagai penutup dalam siraman rohani ini, ada beberapa yang perlu kita perhatikan, terutama berkaitan dengan penyakit hasad ini. Saya ambil dari Imam Al-Ghazali, ya. Beliau adalah seorang ahli tasawuf, ya. Dalam kitab ini disampaikan bahwa Imam Al-Ghazali pernah berkata, hasad termasuk penyakit hati yang terparah. Tidak ada obat bagi penyakit hati kecuali dengan ilmu dan amal. Jadi resepnya salah satunya dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam hal ini adalah berkaitan dengan masalah hati. Saya ambil, yaitu hasad itu obatnya ada 2, yaitu ilmu dan amalan. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat untuk mengobati penyakit hasad, yaitu engkau mengetahui bahwa hasad itu membahayakan agama maupun duniamu. Ya, jadi itu yang pertama, bahwa hasad itu adalah hilang dengan ilmu. Artinya ilmu agama kita pelajari. Karena salah satu ilmu agama itu adalah sebagai penyembuh. Di antaranya adalah kita banyak membaca Al-Quranul Karim, menghafal, belajar, dan seterusnya. Itu akan terkikis penyakit hasad tersebut. Berdoa, ya, dan sebagainya. Adapun orang yang engkau jadikan sebagai objek hasad itu, dunia dan agamanya tidak dirugikan sedikit pun. Bahkan dia akan diuntungkan di akhirat dari hasadmu itu. Karena dia sebagai pihak yang terzalimi apabila jika hasadmu engkau melampiaskan dengan perkataan dan perbuatan. Sedangkan keuntungan bagi dunia adalah siapa saja yang bermaksud membuat kesedihan di tengah-tengah manusia, maka tiada kesedihan yang lebih berat dibandingkan dengan apa yang dirasakan oleh orang yang hasad tersebut. Jadi yang pertama, poin yang pertama adalah kita harus banyak menuntut ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu berkaitan dengan ad-dinul Islam. Ad-dinul Islam sumbernya adalah Al-Quran, dan Al-Quran adalah penyembuh penyakit-penyakit hati. Kemudian yang kedua, penyembuh hasad ini adalah amalan, amal soleh, amal kebaikan. Amal paling jitu untuk menyingkirkan hasad adalah dengan melakukan suatu yang bertolak belakang dengan apa yang biasa diinginkan oleh perasaan hasad. Jika hasad itu mendorongmu untuk iri, dengki, dan mencela, hendaklah engkau berusaha memuji atau menghiburnya atau menyanjungnya. Jika hasad membawamu untuk berlaku sombong, maka hendaklah engkau mewajibkan diri untuk bertawadhu. Artinya rendah diri, tawadhu, bahwa di atas yang lebih tinggi itu ada yang lebih tinggi. Di atas yang berilmu itu ada yang maha punya ilmu. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.